Mari jujur, ini bukan tentang kecantikanmu. Ini bukan tentang seberapa hebat kamu diranjang, sesulit apapun hal itu untuk diterima. Ini bahkan bukan tentang seberapa setia, penuh kasih, atau perhatiannya kamu. Kamu bisa membuatkannya panekuk di pagi hari, mendukung impiannya, bahkan menjadi semacam terapis virtual untuknya. Dan dia tetap pergi tanpa menoleh ke belakang. Mengapa? Karena ada pemicu psikologis yang diam, tidak nyaman, dan mendalam yang hampir tidak pernah dibicarakan orang, tetapi mengubah segalanya. Tanpa itu, dia mungkin menyukaimu, dia mungkin menginginkanmu, dia bahkan mungkin mengatakan bahwa dia mencintaimu, tapi dia tidak merasakan cinta sejati itu. Belum, waspadalah, karena begitu kamu memahami pemicu ini, tiba-tiba menjadi masuk akal mengapa beberapa wanita menjadi satu-satunya sementara yang lain hanya menjadi bab lain yang belum terselesaikan di masa lalunya. Mari kita bedah dongeng ini melalui kacamata Carl Jung dan menyelami kebenaran yang tidak diceritakan orang kepadamu. Apakah kamu percaya bahwa suatu hari kamu akan dicintai jika kamu melakukan segalanya dengan benar? Jika kamu memberikan cukup banyak dari dirimu, pengertian, hadir, seksi, tenang, kuat, dan pada saat yang sama lembut, maka hari itu akan tiba ketika dia menatapmu dan berkata, "Dia adalah wanita dalam hidupku." Terdengar logis, hampir adil. Bagaimanapun, kamu diajarkan bahwa cinta adalah sesuatu yang harus diraih. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu, dan akhirnya seseorang akan melihat cahaya itu. Tapi inilah kebenaran tidak nyaman yang hampir tidak ingin didengar siapapun. Usaha tidak menciptakan cinta. Kamu bisa memasak makanan favoritnya, mendukung proyek-proyeknya, tertawa pada leluconnya, menyesuaikan diri dengan ritmenya, membalas pesannya di waktu luangmu, dan dia tetap pergi. Atau lebih buruk lagi, dia tetap tinggal, tanpa memberikan apapun kembali. Hadir secara fisik, absen secara emosional. Dia mengatakan hal-hal indah kepadamu, tetapi pada kenyataannya, kamu bisa digantikan baginya. Dia bilang dia merindukanmu, tapi dia tidak mengambil satu langkah pun. Dan di sanalah kamu duduk, terkuras secara emosional, bertanya pada diri sendiri di mana salahmu, berpikir, aku meminta terlalu banyak. Aku merusak segalanya. Akulah yang tidak bisa mencintai dengan benar. Tapi tidak, kamu tidak meminta terlalu banyak. Kamu hanya belajar menginvestasikan cinta seolah-olah kamu sedang melunasi hutang yang bukan milikmu. Kamu diajarkan untuk percaya, semakin banyak kamu memberi, semakin dia akan mencintaimu. Tapi bukan begitu cara kerja pria. Dan tidak, ini bukan kritik terhadap mereka. Ini adalah wawasan tentang perbedaan besar antara ketertarikan, kenyamanan, dan cinta sejati. Kesalahan besarnya adalah percaya bahwa ketiganya terhubung. Tidak, kebenarannya adalah cinta tidak muncul dari kenyamanan. Cinta muncul dari gejolak emosional sejak saat egonya terguncang. Dan dia bertanya pada dirinya sendiri, dan jika aku kehilangan wanita ini, siapa yang akan membuatku merasa seperti ini lagi? Dan itu tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak yang kamu lakukan untuknya. Itu sepenuhnya berkaitan dengan bagaimana perasaannya bersamamu, dan bahkan lebih lagi, bagaimana perasaannya saat kamu tidak ada. Kamu bisa menjadi wanita paling setia, selalu ada, dan paling perhatian di dunia, dan dia tetap tidak akan memilihmu. Bukan karena kamu tidak cukup, tetapi karena cinta sejati membutuhkan gerakan batin yang tidak dapat dipicu oleh usaha eksternal semata. Ini adalah luka bagi begitu banyak wanita, memberikan diri mereka sepenuhnya dan tetap tidak dipilih. Dan ketika dia pergi, menjauhkan diri atau berkata, "Aku belum siap untuk sesuatu yang serius." Pikiran pertamanya adalah, aku seharusnya melakukan lebih banyak. Tapi bukan itu. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak.
Ini tentang melakukan lebih sedikit, tapi hal yang benar. Dan apa hal yang benar itu? Tepatnya apa yang membangkitkan keraguan emosional dalam dirinya. Apa yang memberinya rasa kehilangan bahkan ketika dia masih memilikimu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, disalin, atau diganti. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa pria lebih mungkin berkomitmen pada wanita yang tidak memaksakan cinta, yang tidak menuntut timbal balik, yang tidak terus-menerus mencoba membuktikan bahwa mereka cukup baik? Karena cinta sejati pada pria tidak dipicu oleh apa yang kamu lakukan untuknya, tetapi oleh efek yang kamu miliki padanya. Dan inilah kejutannya. Seringkali wanita yang telah melakukan paling banyaklah yang dia tinggalkan. Dan wanita yang melakukan lebih sedikit tetapi memiliki dampak yang lebih dalam adalah yang dia cintai. Tidak adil. Tentu saja. Tapi kenyataan justru lebih menyakitkan ketika wanita mengacaukan imbalan emosional dengan bukti nyata. Mereka melakukan, dan menunggu hadiah cinta. Tapi cinta bukanlah hadiah. Cinta adalah koneksi. Dan koneksi membutuhkan sesuatu yang tidak dapat diciptakan oleh usaha murni. Nilai yang dirasakan. Tidak ada gunanya bernilai emas jika dia tidak mengakuinya. Dan yang lebih buruk, semakin kamu mencoba membuktikan nilaimu, semakin dia merasa dia bisa memilikimu tanpa harus memenangkanmu. Itu adalah titik balik emosional ketika kamu menyadari kamu luar biasa, namun merasa sendirian dalam hubungan itu. Kemudian muncul ketakutan, keraguan, perbandingan dengan wanita lain, dan upaya putus asa untuk mencari tahu apa yang dimiliki orang lain yang tidak kamu miliki. Tapi masalahnya bukan pada apa yang kamu miliki atau tidak miliki. Masalahnya adalah kamu percaya kebohongan bahwa cinta harus diraih melalui usaha. Dan ketika kamu percaya kebohongan ini, kamu puas dengan remah-remah dan berharap suatu hari pesta itu akan datang. Tapi pesta itu tidak pernah datang karena dia sudah mendapatkan semuanya disajikan tanpa harus melakukan apapun sendiri. Sebelum kamu menyalahkan diri sendiri, kamu perlu memahami logika emosional ini. Kamu perlu memahami bahwa usaha, kasih sayang, dan pengabdian tidak menciptakan ikatan nyata. Mereka menciptakan kenyamanan. Dan kenyamanan bukanlah cinta. Kenyamanan adalah hak yang diperoleh, sebuah kemudahan. Dan aku akan tinggal sampai sesuatu datang yang lebih menantangku. Mungkin sekarang kamu ingat hubungan di mana kamu memberikan segalanya dan hampir tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasan. Atau pria yang awalnya bersemangat-semangat tetapi menarik diri begitu kamu memberikan lebih banyak dari dirimu. Itu bukan salahmu. Itu hanya cerminan dari pola emosional yang tidak pernah diajarkan orang untuk kamu kenali. Tapi sekarang, setelah kamu melihatnya, kamu tidak bisa berpura-pura tidak mengetahuinya lagi. Pertanyaannya berbeda sekarang. Jika usaha tidak menciptakan cinta, lalu apa? Apa yang benar-benar membuatnya berpikir, aku tidak bisa kehilangan wanita ini? Jawabannya bisa mengubah segalanya, dan itulah tepatnya yang sedang kita bicarakan sekarang. Tapi pertama-tama, katakan padaku, pernahkah kamu mengalami ini? Pernahkah kamu memberikan segalanya, dan tetap menyadari itu tidak cukup baginya untuk mencintaimu? Tulis di komentar. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Kamu bisa menjadi cantik, mandiri, pintar, dan sensual. Kamu bisa tertawa pada leluconnya, memasak makanan favoritnya, dan bahkan mendukung impian tergilanya. Kamu bisa setia, hadir, dan tersedia. Dan tetap saja suatu hari dia menghilang. Menghilang ke dalam keheningannya sendiri, seolah-olah dia tidak pernah merasakan apapun. Kemudian muncul keraguan yang mengganggu. Apakah aku melakukan kesalahan? Mungkin tidak.
Mungkin kamu hanya melakukan segala sesuatu yang tidak memicu apa yang benar-benar memaksa seorang pria untuk mencintai. Kebanyakan wanita percaya bahwa cinta pria berasal dari simpati, hasrat, atau harmoni. Tapi pemikiran pria tidak merespons cinta seperti pemikiran wanita. Alasannya lebih dalam dan lebih tidak nyaman daripada kelihatannya. Pria tidak mencintai karena simpati. Mereka mencintai karena makna. Seorang pria hanya mulai membangun cinta sejati ketika dia merasa bahwa keberadaannya membuat perbedaan. Ketika dia menyadari bahwa bukan apa yang dia berikan, tetapi siapa dia yang menciptakan dampak emosional dalam dirimu. Selama dia merasa hanya sebagai orang lain yang menyenangkan, membantu, memuaskan, dia bisa bersenang-senang. Dia bisa tinggal. Dia bisa berkomitmen. Tetapi hatinya tetap tertutup. Bukan karena dia tidak merasakan apa-apa, tetapi karena itu tidak memiliki makna. Cinta pria adalah proses membangun, dan itu hanya dimulai ketika dia merasa signifikan secara emosional. Bukan hanya diinginkan, bukan hanya dihormati, tetapi sangat diperlukan, seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang berkata bersamamu itu berbeda. Hanya kamu yang bisa mengambil tempat ini. Disinilah kuncinya. Carl Jung menggambarkan proses individuasi, jalan di mana kita menjadi diri kita yang sejati, sebagai sesuatu yang membutuhkan cermin. Orang-orang yang tidak hanya melihat kita, tetapi mencerminkan kembali kepada kita, siapa kita pada intinya. Pria tidak jatuh cinta pada sembarang wanita, tetapi pada wanita yang secara tidak sadar mencerminkan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini bukan sanjungan, tetapi koneksi identitas. Ketika seorang pria merasa bermakna, dia tidak merasa berkuasa, tetapi merasa ada. Untuk sesaat egonya terdiam dan sesuatu yang lebih dalam berkata di sini, aku dilihat. Ini jarang terjadi karena itu mengharuskan kamu berlabuh sepenuhnya dalam dirimu sendiri, bukan karena kebutuhan, tetapi karena kesadaran yang memberinya ruang untuk menyumbangkan sesuatu yang unik. Hanya dengan begitu gerakan emosional ini muncul. Tanpa itu dia mungkin mengagumimu, dia mungkin menyukaimu, tetapi dia tidak akan berjuang untukmu. Berjuang hanya masuk akal jika sesuatu memiliki bobot simbolis. Tragedinya adalah banyak wanita jatuh ke dalam perangkap. Mereka menunjukkan segalanya segera, memberikan minat, usaha, ketersediaan dan percaya mereka membuktikan kesiapan mereka. Tetapi sebenarnya mereka hanya menunjukkan bahwa ruang untuk koneksi sudah terisi. Dan cinta sejati membutuhkan ruang yang diizinkan untuk dia ciptakan bersama. Pemicu makna ini tidak diaktifkan oleh kata-kata indah atau bukti cinta. Itu menunjukkan dirinya dalam perasaan diam. Jika aku meninggalkan hidupnya, sesuatu dalam dirinya berubah. Karena apa yang aku bawa tidak tergantikan. Seorang pria yang merasa signifikan secara emosional berperilaku berbeda. Dia lebih memikirkannya. Dia melindungi. Dia berinvestasi. Neurosains mengonfirmasi pengalaman ini melepaskan oksitosin, hormon ikatan yang sama, yang menghubungkan seorang ibu dengan anaknya. Begitulah ikatan abadi diciptakan. Dan ini adalah kunci yang hampir tidak dibicarakan orang. Ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi. Ini tentang menjadi begitu terhubung dengan esensimu sendiri, sehingga kamu dengan mudah menjadi cerminnya. Ini tidak ada hubungannya dengan penampilan, seks atau romansa, tetapi dengan kedalaman. Tapi hati-hati, kedalaman ini menakutkan pria yang masih terjebak dalam ego yang dangkal. Pria yang diinginkan, tetapi tidak ingin dilihat tembus. Pria yang menikmati pujian, tetapi tidak ingin dicerminkan. Pria seperti itu menarik diri, menyabotase, atau melarikan diri ketika mereka merasakan signifikansi. Itulah sebabnya rahasia sebenarnya bukanlah bagaimana membuat seorang pria mencintaimu,
Tetapi pria mana yang secara emosional siap untuk merasakan signifikansi? Jika dia siap, tidak butuh banyak. Sebuah tatapan yang melihat di balik peran. Sebuah percakapan yang menghargai perasaannya dan bukan hanya tindakannya. Sebuah keputusan darimu yang menunjukkan dia bisa meninggalkan jejak, bukan hanya membawa keuntungan. Itu adalah pemicu tak kasat mata. Dan begitu diaktifkan, tidak ada jalan kembali. Seorang pria yang merasa bahwa dia memiliki tempat unik dalam hidupmu, bukan sebagai penyedia layanan atau hiburan, tetapi sebagai kehadiran yang hidup dan tak tergantikan, berubah. Dia tumbuh, dia berserah diri, dia mencintai. Dan hal yang aneh, itu tidak tergantung pada usahamu, tetapi hanya pada kesadaran. Jika kebenaran ini telah menyentuhmu, dan kamu ingin melangkah lebih jauh di jalan ini, di mana cinta bukanlah permainan, tetapi pengetahuan diri yang diterapkan, maka berlanggananlah ke saluran ini. Di sini kamu mendengar apa yang disembunyikan dunia, tetapi apa yang hati kamu selalu ketahui. Di sini, salah satu paradoks emosional terbesar dari cinta pria menunjukkan dirinya. Seorang pria benar-benar terhubung hanya ketika dia merasa dia berkontribusi. Dan dia hanya merasakannya ketika kamu tidak sangat membutuhkannya. Banyak wanita hebat, cerdas, setia, mandiri, berakhir dengan pria yang melihat mereka sebagai bonus, bukan sebagai prioritas. Itu menciptakan rasa sakit diam karena pikiran, tapi aku mandiri seimbang. Aku memberi ruang. Aku tidak menuntut apa-apa. Mengapa dia tidak menghargaiku? Jawabannya terletak tepat di sana. Kamu tidak membutuhkannya untuk apapun, dan sekontradiktif kedengarannya. Hal itu secara tidak sadar melemahkan perasaan menjadi benar-benar signifikan bagi hidupmu. Itu tidak berarti kamu harus membuat dirimu bergantung, memalsukan kebutuhan, atau memainkan permainan ini. Bukan tentang bermain putri, tak berdaya, tentang sesuatu yang lebih halus, lebih kuat. Menciptakan ruang emosional di mana dia merasa penting, bukan diperlukan, tetapi diinginkan. Bukan tak tergantikan dalam arti praktis, tetapi unik dalam arti spiritual. Seorang wanita yang menguasai ini mengaktifkan di otak pria apa yang disebut psikolog sebagai pusat kompetensi emosional, di mana harga diri terhubung dengan perasaan dibutuhkan dan dihargai. Tapi disinilah letak titik butanya. Wanita yang kuat di luar, tetapi tertutup di dalam secara tidak sadar, mengeluarkan pria dari cerita mereka. Pria, betapapun mereka menyangkalnya, ingin menjadi bagian dari sebuah cerita, memainkan peran, memiliki tempat, memiliki makna. Ini seperti tarian. Kamu bisa menari sendiri. Tentu saja, kamu sudah sering melakukannya. Tapi ketika dia datang ke lantai dansa, dan kamu tidak membiarkannya mengambil langkah, dia tidak merasakan musik bersamamu. Dia berdiri di pinggir, tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan tangannya. Tapi jika kamu membiarkannya memimpin sedikit, itu tidak berarti kamu membuat dirimu lebih kecil. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa berbagi membuatmu lebih kuat. Karena seorang pria yang merasa bahwa kehadirannya disambut, bahwa sentuhannya mengubah sesuatu, bahwa pendapatnya memiliki bobot mulai menginvestasikan dirinya sendiri. Dan disinilah letak poin krusialnya. Banyak yang mengacaukan ruang emosional ini dengan memanjakan, pengorbanan diri, atau penyangkalan diri. Itu salah. Seorang wanita yang menciptakan ruang tidak mengosongkan dirinya sendiri. Dia tetap utuh tetapi membuka celah, di mana seseorang yang berharga bisa masuk. Itulah sebabnya beberapa wanita, bahkan jika mereka bukan yang paling cantik atau sensual, menemukan cinta sejati. Mereka secara intuitif memahami keseimbangan tak terlihat ini. Mereka seperti mercusuar, jelas, teguh, konstan, dan masih membiarkan orang lain menjadi lilin yang bersinar sebagai tambahan. Dan disinilah tepatnya, aku ingin memegang cermin untukmu. Seberapa sering kamu menghapus dirimu sendiri untuk menjadi segalanya?
Seberapa sering kamu menutup diri agar tidak terlihat lemah? Seberapa sering kamu mengeraskan diri agar tidak hancur? Penting untuk mengenali pola-pola ini dan membangun kembali hubungan dengan dirimu sendiri. Praktik harian pengenalan diri dapat membantumu melarutkan kegelisahan tak terlihat ini yang membuatmu meragukan nilaimu. Karena dulu kamu adalah wanita yang tahu nilainya sendiri sebelum dunia mengajarkanmu untuk membuktikannya terus-menerus. Ketika kamu melihat dirimu dengan mata ini lagi, kamu tidak akan lagi cocok dalam hubungan yang kecil. Karena apa yang benar-benar menarik pria secara emosional bukanlah seberapa banyak yang kamu lakukan untuknya, tetapi seberapa banyak dia merasa dia lakukan untukmu dan bahwa kamu mengakuinya. Tapi itu hanya terjadi jika ada ruang. Ruang untuk tindakannya, pemberiannya, rasa memilikinya. Wanita yang tetap tak terlupakan, bukanlah mereka yang mengungkapkan diri mereka sepenuhnya, tetapi mereka yang menjaga integritas mereka dan tetap membuka pintu, bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka memilih untuk. Dan justru dalam pilihan sadar inilah koneksi nyata muncul. Pikirkanlah, bisakah kamu menjadi wanita ini? Utuh tetapi terbuka untuk penambahan. Apakah mudah bagimu atau apakah itu perjuangan batin? Tulis di komentar di bawah. Karena ketika kita mengucapkannya dengan lantang, penyembuhan dimulai. Mungkin kamu melakukan segalanya dengan benar. Kamu penuh kasih, hadir, setia, tersedia. Mungkin kamu mencoba yang terbaik untuk memahami waktu, fase, dan krisisnya. Namun dia tampak semakin jauh atau lebih buruk, terlalu nyaman. Seolah-olah kamu ada di sana karena memang harus begitu, bukan karena dia memilihmu. Tapi apa yang hampir tidak pernah dikatakan orang kepadamu, ada perilaku kecil, tenang, hampir tidak terlihat, yang menyabotase pemicu emosional ini. Perasaan menjadi penting, dan hal yang menyedihkan, sikap-sikap ini sering muncul dari cinta, kepedulian, dan niat baik, dan tetap membuatnya berada di zona nyaman di mana dia berhenti berinvestasi, berhenti berkomitmen, berhenti benar-benar melihatmu. Kesalahan pertama dari kesalahan ini adalah yang paling umum. Perhatian emosional yang berlebihan. Kamu menjadi hotel bintang 5 dalam hidupnya. Kamu memberikan kasih sayang sebelum dia meminta. Kamu memecahkan masalah sebelum dia menyadarinya. Kamu mengirim pesan sebelum dia memiliki kesempatan untuk merindukanmu. Kamu selalu tersedia, selalu penuh kasih, selalu mencoba menunjukkan bahwa kamu adalah pilihan yang tepat. Tapi itu tidak memicu cinta. Itu memicu kenyamanan baginya. Rasanya seperti apartemen dengan jacuzzi, termasuk sarapan, dan pemandangan laut tanpa harus membayar tagihan. Tentu saja, dia menyukainya, tetapi dia tidak menghargainya. Disitulah bahayanya. Ketika cinta terasa terlalu seperti layanan, orang mulai mengonsumsi alih-alih membangun. Dan cinta pria tidak muncul dari mengonsumsi, tetapi dari berinvestasi. Kesalahan kedua halus tetapi merusak. Kritik terus-menerus yang menyamar sebagai kepedulian. Apakah kamu ingin dia menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih komunikatif, lebih terencana, lebih terbuka? Dan karena dia tidak melakukannya, kamu mencoba menunjukkannya, mungkin dengan lembut, tetapi sedikit demi sedikit dia berhenti mendengarkan. Karena tidak peduli seberapa baik niatmu, dia merasa diremehkan. Bukan karena dia membuat kesalahan, tetapi karena dia tidak pernah cukup. Dan ketika seorang pria merasa kecil di sebelahmu, dia menarik diri karena maskulinitasnya terluka. Ini bukan tentang kamu tidak pernah boleh mengatakan apa yang mengganggumu. Ini tentang bagaimana dan kapan kamu mengatakannya. Cinta tidak tumbuh dari rasa takut akan kesalahan, tetapi dari kebebasan untuk menjadi diri sendiri.
Seorang pria hanya terhubung secara mendalam ketika dia merasa aku bisa menjadi rentan dan tetap dihargai. Kesalahan ketiga adalah yang paling merusak, energi ketergantikan. Ini terjadi ketika kamu secara tidak sadar menunjukkan kepadanya bahwa dia hanyalah satu pria di antara banyak pria. Ketika kamu mengatakan semua pria sama. Ketika kamu membandingkannya dengan mantan pasangan atau teman. Ketika dia merasa bahwa kamu bersamanya karena dia kebetulan ada di sana, bukan karena dia unik. Seorang pria benar-benar jatuh cinta hanya ketika dia merasa bahwa dia memegang tempat yang tak tergantikan dalam hidupmu, bahwa kamu memilihnya bukan karena kurangnya pilihan, tetapi karena kejelasan tentang nilainya. Jika dia merasa bahwa dia membuka diri, jika dia merasa bahwa dia bisa diganti, kapan saja dia membangun jarak emosional untuk melindungi dirinya sendiri. 3 kesalahan ini mungkin tampak kecil, tetapi bersama-sama mereka menciptakan suasana di mana dia merasa tidak perlu, tidak dihargai, dan di atas segalanya tidak aman untuk mencintai. Hal yang kejam adalah semua ini seringkali berasal dari cinta. Seorang wanita sangat mencintai, sangat ingin menyelamatkan, sehingga dia memberikan segalanya. Tapi cinta tidak muncul dari seberapa banyak kamu memberi. Itu berasal dari apa yang dia siap bangun bersamamu. Dan di sini terletak poin yang menyakitkan, tetapi harus diucapkan. Cinta pria membutuhkan ruang. Ruang untuk membuat kesalahan. Ruang untuk membuat keputusan secara bebas. Ruang untuk merasa. Jika aku tidak berusaha, aku akan kehilangannya. Kamu menghancurkan ruang ini ketika kamu mengambil peran yang bukan milikmu. Sang penyelamat, sang ibu, manajer hubungan. Seringkali bukan kekurangannya, tetapi kelebihannya yang menghalangi cinta. Seorang wanita percaya dia menciptakan keintiman padahal kenyataannya dia mencekik misteri itu. Dia pikir dia memberikan keamanan padahal sebenarnya dia mengambil kesempatannya untuk bertindak. Tapi seorang pria harus bertindak, memilih, merasa. Memenangkanmu adalah sebuah keputusan, bukan kecelakaan. Jika kamu sudah membaca sejauh ini dan merasa tidak nyaman, bagus. Ketidaknyamanan adalah awal dari perubahan. Mungkin kamu mengenali dirimu dalam salah satu kesalahan ini. Mungkin di semuanya. Tapi yang penting bukanlah seberapa banyak kamu mengacaukan, tetapi apa yang kamu lakukan dengan itu sekarang. Katakan padaku mana dari 3 kesalahan ini yang paling mengejutkanmu. Mana yang mungkin telah kamu buat tanpa menyadarinya. Tulis di komentar. Terkadang cukup membaca pengalaman wanita lain untuk sedikit sembuh. Karena kamu bisa menginvestasikan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pada seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Bukan karena dia tidak melihat, tetapi karena tatapannya tidak pernah lebih dalam dari permukaan. Dia melihat versi yang kamu tunjukkan secara lahiriah, bukan wanita yang sebenarnya. Dan itu menyakitkan, karena setiap wanita jauh di lubuk hatinya merasakan apakah dia hanya ditoleransi atau benar-benar dihargai. Kebenarannya adalah cinta sejati tidak dapat disamarkan. Itu disengaja, hadir, konsisten. Itu tidak menghilang tanpa penjelasan. Tidak tiba-tiba mengubah nadanya. Tidak membagikan remah-remah emosional dan menyebutnya pesta. Seorang pria yang benar-benar melihatmu sebagai unik dan tak tergantikan membuktikannya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi di atas segalanya dengan apa yang tidak lagi dia lakukan. Dia tidak membiarkanmu dalam keraguan. Dia tidak membiarkan opsi tetap terbuka. Dia tidak bertindak seolah-olah kehadiranmu dijamin. Dia memahami sesuatu yang diabaikan kebanyakan orang. Nilaimu tidak terletak pada pengorbananmu, tetapi pada keberadaanmu. Dan di sini mungkin terletak poin yang paling kejam, tetapi pada saat yang sama
paling membebaskan. Kamu tidak harus memaksanya untuk melihatmu. Kamu hanya perlu melihat apakah dia sudah melakukannya. Cinta sejati tidak muncul dari persuasi, tetapi dari pengakuan. Itu tenang namun dalam. Sederhana tetapi kuat ketika dia mengerti bahwa di antara semua kemungkinan kamulah yang membawa sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kehadiran, makna. Tapi bagaimana kamu tahu jika dia benar-benar melihatmu seperti itu? Jawabannya ada pada hal-hal kecil. Dalam cara dia bereaksi ketika kamu mengekspresikan diri. Dalam rencana yang dia sertakan kamu di dalamnya, atas inisiatifnya sendiri. Dalam keputusan yang dia buat dengan memikirkan kesejahteraanmu. Dan di atas segalanya dalam cara dia menangani rasa sakitmu. Seorang pria yang melihatmu sebagai unik, tidak meremehkan kesedihanmu, tidak merasa tidak nyaman dengan kerentananmu, tidak menyebutmu dramatis. Dia memegang rasa sakitmu seolah-olah itu miliknya sendiri, bahkan jika dia tidak sepenuhnya memahaminya. Dan ketika dia membuat kesalahan, dan dia akan membuat kesalahan seperti setiap manusia, dia tidak mencoba menutupinya, tetapi memperbaikinya. Dia menjaga ruang yang kalian bangun bersama seolah-olah itu suci, karena itu suci baginya. Dia mengerti kalian bukan hanya dua makhluk yang hidup berdampingan. Kalian adalah koneksi, dan koneksi nyata ketika dihormati menjadi rumah emosional. Ruang di mana keduanya bisa ada, tumbuh, gagal, dan menjadi lagi tanpa rasa takut. Tapi hati-hati, pengakuan ini tidak terjadi jika kamu terus-menerus mencoba menduduki semuanya sendirian. Apa yang membuatmu unik bukanlah seberapa keras kamu berusaha menyenangkan. Itu adalah seberapa besar keberanian yang kamu miliki untuk membiarkan dirimu dilihat tanpa baju zirah. Bukan pemberian terus-menerus, tetapi kekuatan untuk sekadar ada secara otentik. Siapapun yang benar-benar melihatmu tidak akan pernah menganggapmu hanya sebuah fase, tetapi pilihan sadar. Sayangnya, banyak wanita mencoba mengajarkan hal ini kepada seseorang yang tidak tertarik untuk mempelajarinya. Mereka ingin meyakinkan, berdebat, membuktikan nilai mereka seolah-olah cinta adalah resume, seolah-olah kehadiran nyata dapat dinegosiasikan. Tidak bisa. Jika kamu terus-menerus harus menjelaskan dirimu sendiri, membenarkan, membuat dirimu lebih kecil, atau membungkuk hanya agar sesuai dengan sedikit yang bisa dia berikan kepadamu, maka dia tidak melihatmu dan lebih lagi, dia tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk melihatmu. Itulah saat kamu harus mengubah fokusmu, berhenti bertanya pada diri sendiri, akankah dia memilihku? Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, apakah pria ini melihatku sebagai unik atau hanya sebagai opsi? Karena kamu bisa memberikan dirimu sepenuhnya dan tetap diperlakukan tidak lebih dari hiburan emosional. Dan ketika itu terjadi, itu bukan karena betapa hebatnya kamu, tetapi karena betapa terputusnya dia dari kemampuannya sendiri untuk benar-benar mencintai. Pada akhirnya, pilihan bukan miliknya, itu milikmu. Kamu memutuskan apakah akan terus berusaha menjadi cukup untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu, atau apakah kamu memilih untuk melepaskan semua kebisuan tentang apa yang seharusnya kamu jadi dan mulai melihat dirimu melalui mata mereka yang sudah mengerti nilaimu. Seorang wanita yang dianggap unik tidak membuat keributan untuk diperhatikan. Dia menjadi tak terlupakan melalui kehadiran tenang seseorang yang tahu apa yang dia bawa di dalam.